Serangan Rusia ke Ukraina, dukungan ke Vladimir Putin naik, begitu juga alasan masyarakat Indonesia banyak yang pro Rusia. Hurrah! Invasi Rusia ke Ukraina menginjak hari yang ke-36 pada Kamis 31 Maret sejak dimulai pada 24 Februari. Pada hari ke-36 Perang Rusia-Ukraina kemarin, ada berbagai hal baru yang terjadi mewarnai konflik antar kedua negara. Salah satunya yaitu dukungan terhadap Presiden Vladimir Putin naik. Peringkat Putin telah mendapat dorongan sejak dimulainya aksi militer di Ukraina, kata lembaga jajak pendapat independen Rusia Levada Center. Dengan lebih dari 80% orang Rusia mengatakan mereka mendukung tindakannya. Jejak pendapat pertama yang dilakukan pusat itu sejak konflik dimulai menunjukkan 83% orang Rusia mendukung pemimpin mereka, naik dari 71% pada awal Februari. Pada awal invasi, para pemimpin dunia rame-rame mengecam Vladimir Putin atas langkah Rusia invasi Ukraina. Sementara itu Indonesia memilih sikap tidak berpihak dengan Presiden Jokowi yang membuat cuitan di akun Twitter resminya. Meski begitu, banyak warga Indonesia yang mendukung invasi Rusia ke Ukraina itu lantaran beberapa hal. Melansir Al Jazeera, Indonesia mendukung resolusi Majelis Umum PBB yang mengutuk agresi Rusia serta keputusan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia membentuk komisi independen guna menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Presiden Joko Widodo juga menyerukan gencatan senjata dalam wawancara dengan Asia Naik. Menurut Yohanes Sulaiman, dosen hubungan internasional Universitas Jenderal Ahmad Yani Bandung, sebagai persoalannya terletak pada ketidaksukaan sebagian orang Indonesia terhadap Amerika Serikat yang dipendam. Sebagian besar ketidakpercayaan berasal dari periode setelah 9 September dan tanggapan Indonesia terhadap perang melawan teror Amerika Serikat di negara mayoritas Muslim itu. Orang Indonesia pro-Rusia, tidak menyukai dan mempercayai Amerika Serikat. Orang-orang melihat Amerika Serikat dulu menyerang Afghanistan dan Irak karena alasan yang dianggap dibuat-buat, seperti konspirasi 9 September dan kurangnya senjata pemusnah massal digunakan sebagai dalih untuk perang di Irak. Akibatnya mereka mempertanyakan kredibilitas sumber berita dalam arti media massa Amerika Serikat. Banyak yang menyatakan bahwa mereka tidak bisa begitu saja percaya pada berita dari Amerika Serikat tanpa membaca sisi lain. Tetapi akar dari ini adalah ketidakpercayaan mereka terhadap Amerika Serikat secara umum. Survei Pew Research Center di Washington DC menunjukkan sikap skeptis yang lebih besar terhadap Amerika Serikat di Indonesia dibandingkan dengan banyak negara lain di Asia Pasifik. Sebuah studi PIV yang dirilis pada Februari 2020 menunjukkan hanya 42% orang Indonesia yang berpandangan baik tentang Amerika Serikat, terendah dari 6 negara yang disurvei. Astaga, PBB dapat bukti sadis militer Ukraina bantai penduduk sendiri. Wakil Menteri Pertahanan Federasi Rusia, Kolonel Jenderal Alexander Fomin, baru saja melakukan pertemuan dengan Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk urusan kemanusiaan, Martin Griffiths, di Moskow. Pertemuan digelar untuk membahas situasi sebenarnya yang kini terjadi di Ukraina. Selama militer Rusia menggelar operasi militer khusus, banyak hal dibahas Kemhan Rusia dengan PBB seputar kondisi kemanusiaan. Salah satu yang paling menarik adalah ternyata ada fakta mengejutkan soal perbuatan sadis militer Ukraina yang dilaporkan Jenderal Fomin kepada PBB. Jadi pada siaran resmi Kemhan Rusia yang diterima FIFA Militer Selasa 5 April disebutkan dalam operasi militer khusus Rusia menemukan fakta bahwa pimpinan Ukraina dan para militer negara itu telah melakukan genosida terhadap warga negara mereka sendiri. Penduduk sengaja dibunuh oleh pasukan angkatan bersenjata Ukraina dan pasukan nasional neo-Nazi Azov secara sadis. Kementerian Pertahanan Rusia
telah menunjukkan bukti nyata genosida dan kebrutalan pimpinan Ukraina dan unit paramiliter terhadap penduduk mereka sendiri, tertulis dalam keterangan resmi Kemhan Rusia. Tentara Ukraina dan Azov membunuh warga mereka yang berusaha mengungsi keluar dari negeri tersebut. Jadi Ukraina sengaja mengurung penduduk sipil di dalam kota untuk dijadikan tameng hidup melawan militer Rusia. Situasi kemanusiaan di Ukraina memburuk. Pertama-tama ini disebabkan oleh tindakan otoritas Ukraina dan batalion nasionalis yang terus memblokir warga di kota-kota, kata Jenderal Formin. Bahkan tidak cuma warga mereka sendiri, Ukraina juga sengaja mengurung warga asing. Yang terparah, Ukraina tidak henti-henti mensuplai senjata kepada warga mereka sehingga memicu melonjaknya kejahatan. Kiev mendistribusikan senjata secara tidak terkendali kepada penduduk yang menyebabkan peningkatan bandit dan penjarahan. Apalagi jumlah insiden yang melibatkan penggunaan senjata terus meningkat yang dapat menyebabkan kematian staf PBB, tulis Kemhan Rusia dalam laporan ke PBB. Penduduk yang terjebak dalam blokir militer Ukraina ditemukan dalam kondisi tragis. Mereka dilanda kelaparan karena bertahan di dalam ruang bawah tanah tanpa mendapatkan bantuan. Aliran listrik padam, air tidak lagi mengalir, cuaca dingin di musim salju menambah penderitaan warga. Tidak ada warga yang berani keluar sebab resikonya ditembak mati oleh penembak jitu Ukraina. Kendaraan milik warga juga sengaja dicat dengan kode Z ala militer Rusia. Tujuannya agar warga tidak bisa melarikan diri. Perlu diketahui, kondisi militer Ukraina memang sudah babak belur dan hancur. Mereka takut berhadapan langsung dengan pasukan tempur Rusia. Apalagi Rusia kian hari berhasil merebut kota-kota penting.